Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajri Santoso, NIM 18681031 dari Prodi Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis SWOT atau hasil dari wawancara suatu perusahaan yang di sini saya akan memenuhi syarat UAS dari mata kuliah Manajemen Strategi Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Hendrianto MA. Yang pertama, profil perusahaan dari PT Holcim Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan pembuat semen di Indonesia yang sebelumnya bernama PT Semen Cibinong Tbk bergantinya nama seiring dengan diskusinya mayoritas saham perseroan oleh Holcim Ltd. Pergantian nama perusahaan dilakukan pada 1 Januari 2006. Pergantian nama ini juga diikuti oleh perusahaan perseroan PT Semen, juga diikuti oleh anak perusahaan perseroan PT Semen Cibinong Tbk yang berganti nama menjadi PT Holcim Indonesia Tbk mulai tanggal 1 Januari 2005, dan juga PT Rumik Beton menjadi PT Holcim Beton. Tujuan perusahaan ini nama itu karena perseroan berkeinginan untuk memberitahukan bahwa perseroan adalah bagian dari grup internasional yaitu Holcim Ltd. Selain nama Semen Cibinong juga akan mengganti logo perusahaannya. PT Holcim adalah pelopor dan inovator di Indonesia yang bergerak dalam pembuatan semen, dan PT Holcim adalah satu-satunya menyediakan yang terintegritas 9 sebagai jenis semen, beton, dan agregat. Produk-produk yang diproduksi oleh PT Holcim merupakan produk yang masih berhubungan dengan bahan bangunan dengan fokus kepada penciptaan semen berkualitas berupa semen maupun mortar instan dan perangkat penduduknya yang umumnya berupa modul-modul blok pengisian semen yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bata. PT Semen Holcim sedang membangun sebuah waralaba yang unik dalam memberikan solusi lengkap untuk membangun perumahan atau rumah dengan harga terjangkau. Untuk itu, Holcim melatih lebih dari 3.000 tukang batu, lebih dari 43 pewaralaba, dan lebih dari 9.000 outlet retail di seluruh Pulau Jawa. Visi dan misi: 1. Visi menjadi yang terbaik dan paling dihormati performa perusahaan Indonesia di industri kami, peringkat di antara yang terbaik di grup Holcim. Kedua, misi: PT Holcim Indonesia Tbk melalui pembuatan dan penjualan semen, beton, agregat, dan pengembangan masyarakat akan memberikan keuntungan secara lestari maksimum kembali kepada para pemegang saham, dan dengan tetap menjaga tugas yang bertanggung jawab perawatan kepada semua pemangku kepentingan. B. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Komitmen manajemen PT Holcim yang ingin menjadikan merek dan produknya sebagai pilihan utama konsumen. Maka dari itu, manajemen Holcim membuat divisi baru yaitu marketing dan branding. Kehadiran divisi ini merupakan bagian dari proses berbenah diri yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis PT Holcim yaitu Comparative Advantage Dividend, menciptakan inovatif produk maupun jasa yang dibuat berdasarkan hasil survei berkala kebutuhan pasar. Yang ketiga, strategi marketing. PT Holcim berusaha membangun pasar melalui brand building dengan memasang iklan memakan biaya hingga
34,91 miliar pada tahun 2006 atau 9 kali lipat biaya iklan semen 3 roda milik Indosemen. Yang keempat, PT Holcim dapat mengubah penjualan menjadi khas dalam waktu singkat. PT Holcim mampu mengubah penjualan menjadi khas dalam waktu 61 hari, lebih cepat dibandingkan dengan semen Gresik yang 76 hari dan Indosemen 106 hari. Bisnis Indonesia 26 Maret 2008. Dengan demikian, perputaran uang Holcim lebih baik daripada saingan usahanya sehingga Holcim lebih fleksibel dan menggunakan dananya. Yang kelima, produk-produk PT Holcim yang tergolong produk yang belum pernah ada sebelumnya, misalkan saja rumah tahan gempa, blok-blok rumah tahan gempa yang efektif dan hemat biaya pembangunan, dan juga program terbaru yang diluncurkan Holcim, yaitu program Solusi Rumah Holcim. 6. Kerjasama PT Holcim dengan Politeknik Negara Jakarta untuk pemberdayaan SDM. 7. Holcim menggunakan server grup internal digunakan untuk menghubungkan pabrik-pabrik di dalam negeri dan bertukar informasi serta mengkoordinir program lintas pabrik Holcim. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Hutang PT Holcim yang sangat banyak mengakibatkan PT Holcim harus mematok harga tinggi atau agar dapat segera melunasi hutang tersebut. Menurut Bisnis Indonesia edisi 2008, hutang falas Holcim mencapai $300 juta atau terbesar dibanding dengan hutang falas emiten semen lainnya. Rasio hutang Holcim adalah 91,7%, Indosemen 22,18%, dan semen Gresik 3,8%. 2. Kemampuan jual yang rendah, terutama dalam eksposur penjualan perseroan ke luar Jawa. Hal itu terjadi karena kapasitas produksi PT Holcim merupakan yang terendah dibandingkan semen Gresik dan Indosemen, serta letak pabrik PT Holcim yang terpusat di Pulau Jawa. Yang ketiga, bagaimanapun semen merupakan produk yang bersifat bulky atau mempunyai bobot yang berat, komponennya biaya angkut akan tinggi sehingga tingkat biaya yang harus ditanggung PT Holcim. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan. 1. PT Holcim Indonesia Tbk adalah milik PT Holcim Ltd yang merupakan perusahaan semen terbesar di dunia. Yang kedua, dengan diciptakan produk-produk yang inovatif dan PT Holcim memiliki kemungkinan dalam bersaing unggul daripada perusahaan semen lain yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tim Geosel PT Holcim menyediakan solusi lengkap untuk limbah industri, kota madya, dan pertanian. PT Holcim melopori pembuangan yang Amazon Deplanting CFC gas, fasilitas pertama di Asia, sehingga dapat mengurai lingkungan dari emisi gas karbon. Yang keempat, potensi bahan-bahan mentah pembuatan semen di Indonesia cukup banyak. Yang keempat, threat atau ancaman. 1. Jangkauan pasar semen Gresik yang merupakan persaingan dari PT Holcim yang sangat luas karena mempunyai semen Gresik untuk pasar Jawa, semen Padang untuk Sumatera, dan kawasan semen Tonasa untuk wilayah Sulawesi. Yang C. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama, analisis eksternal. Perusahaan sedang merampung pembangunan pabrik di Tuban. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan lokasi pabrik dengan lokasi bahan baku. Selain itu, perusahaan terus menjalin hubungan baik dengan distributor sebagai pemasaran produk perusahaan. Perusahaan juga menyiapkan kebijakan atau rencana cadangan untuk menghadapi masalah kenaikan tarif berdasar listrik yang dilakukan oleh pemerintah.
Yang kedua, analisis internal perusahaan. Porsi terbesar diberikan pada peningkatan mutu SDM karena poin tersebut merupakan poin yang memiliki pengaruh yang paling besar bagi perusahaan. Untuk porsi kecil diberikan pada poin inovasi produk karena berdasarkan analisis poin tersebut memiliki ranting dan bobot yang terendah sehingga tidak terlalu berpengaruh. Untuk anggaran eksternal perusahaan, posisi terbesar diberikan pada pembangunan pabrik baru. Demikian penyampaian dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.